Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dalam pertolongan Tuhan berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Allah yang sudah menolong kita. Dan sebelum merenungkan firman-Nya, mari kita bersatu dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di sorga, hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua penyertaan Tuhan, untuk semua perbuatan Tuhan. Tuhan terlalu ajaib. Dalam segala keberadaan kami, tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami menikmati hari ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau memampukan kami melewati sepanjang hari dan sepanjang kawal malam dalam kebaikan-Mu, sehingga hari berganti kami pun tetap dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami memerlukan firman-Mu untuk menuntun langkah hidup kami, dan agar hidup kami berkenan menyenangkan hati Bapa. Pimpin hamba-Mu bersama Bapak Ibu Saudara. Urapilah kami Tuhan, pimpin pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami memahami isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita berpikir di mana sekarang kita berada itu adalah sebuah rencana Tuhan? Dekat dengan siapa kita, berada di sekitar siapa kita saat ini juga ada dalam rencana Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah ada di dalam rencana Tuhan. Dan kita dalam hidup ini adalah seorang utusan Tuhan. Diutus untuk memberkati, diutus untuk menjadi berkat, diutus untuk melakukan rencana Tuhan di bumi ini. Termasuk dalam hidup kita berumah tangga, berkeluarga, juga saat kita bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita hidup sebagai seorang utusan yang menyenangkan hati Tuhan? Hidup sebagai seorang utusan yang menyenangkan hati Tuhan. Amsal pasal yang ke-25, kita akan bersama-sama renungkan. Amsal pasal 25, kita akan membaca ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini merupakan sebuah kiasan, ya, seperti sebuah kiasan atau peribahasa. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah seorang hamba yang setia bagi tuan-tuannya, demikianlah seorang utusan yang setia bagi tuan yang mengutusnya. Dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan, ditempatkan di dalam kehidupan rumah tangga sebagai utusan Tuhan. Seorang istri adalah utusan Tuhan untuk menolong suaminya. Seorang tua diutus oleh Tuhan, diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk merawat, membimbing, dan mendampingi putra-putrinya sampai mereka hidup mengenal akan Allah, memahami panggilan Allah dalam hidup mereka. Utusan. Seorang anak juga sesungguhnya adalah utusan yang Tuhan tempatkan di tengah keluarga. Bagaimana menjadi berkat, bagaimana menjadi bagian dalam sebuah keluarga. Saat kita bekerja bagi Tuhan yang mengutus kita, bagi Tuhan yang menempatkan kita di tempat kita bekerja, di mana kita melayani. Di bumi ini kita adalah seorang utusan. Dan bagaimana sebagai seorang utusan yang saat selesai menyelesaikan utusan panggilannya, tugasnya, dia akan kembali kepada Tuhan dan mempertanggungjawabkan dari semua tugas-tugasnya
dan Tuhan memanggilnya sebagai hamba yang baik dan hamba yang setia. Tuhan memanggil kita sebagai hamba yang baik dan setia dan menerima upah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita sebagai seorang utusan. Di bumi ini kita juga sering mendapatkan tugas, ya. Dalam relasi kita dengan sesama, kita juga sering mendapatkan tugas. Tugas dari tempat kerja kita. Kalau saudara-saudara sebagai seorang anak dapat tugas dari orang tua, sedemikian juga kadang-kadang kita dapat tugas, istri-istri dapat tugas dari suami melakukan sesuatu yang dipesankan. Nah, ini seorang utusan itu menyegarkan hati tuan-tuannya. Menyegarkan hati tuan-tuannya seperti apa? Digambarkan seorang utusan yang setia itu bagi orang-orang yang menyuruhnya itu akan menyegarkan hatinya. Kata setia di sini tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kalau diperintahkan, kalau ditugaskan untuk menuju ke tempat A, dia akan setia sampai di tempat A, sampai selesai tugasnya. Baru dia akan kembali. Karena memang hanya diutus untuk pergi ke tempat A. Dia tidak singgah dulu ke Y, dia tidak singgah dulu ke tempat B, tapi dia akan lurus jalannya. Dia akan lurus jalannya. Dia akan jujur. Dia setia, jadi utusan yang setia. Utusan yang melakukan tugas tanggung jawabnya dengan setia, dengan benar, dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dengan tidak menambah-nambahkan. Ya karena menyuruh A kayaknya A itu dekat dengan B, sekalian deh saya tambahin. Ya, hamba yang setia itu melakukan apa yang diperintahkannya. Tuhan itu hatinya akan menjadi segar. Hati Tuhannya menjadi segar, diibaratkan seperti salju, seperti sejuknya salju di musim panen. Bapak Ibu Saudara, musim panen itu biasanya terjadi saat cuaca sangat terik, saat panas. Digambarkan bukan seperti turunnya salju, tapi digambarkan seperti sejuknya salju. Seandainya di musim panen itu ada kesejukan salju, bisa digambarkan itu sangat luar biasa, gitu ya. Luar biasa sejuknya. Di musim panen tapi cuacanya, udaranya sejuk seperti saat musim salju. Betapa sangat menyenangkan, betapa sangat menyegarkan, betapa sangat meneduhkan, menyejukkan. Ternyata seorang utusan yang setia, seorang yang melakukan tugas tanggung jawabnya dengan benar, dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, seorang utusan yang setia melakukan tanggung jawabnya, itu bagi sang Tuhan seperti sejuknya salju di musim panen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang kita dapat dari bagian ini? Sebagai seorang utusan Tuhan, yang pertama kita belajar dan diingatkan untuk setia melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Tugas dan tanggung jawab kita di tengah keluarga. Sebagai seorang ibu, mendampingi, mengasuh anak bertumbuh itu tidak mudah. Tapi bagaimana jika kita melakukannya dengan setia? Mengajarnya berulang-ulang, membicarakannya berulang-ulang saat duduk, saat berdiri, saat berbaring, mengajarkan firman Tuhan. Jangan pernah lalai dengan tugas ini. Mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Entah dia duduk, entah dia berdiri, entah dia baru bangun, kalimat yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan adalah tentang Tuhan. Bagaimana melakukannya? Melalui teladan hidup kita, melalui sikap kita,
dalam menghormati suami. Seorang istri yang menghormati suaminya, anaknya juga akan menghormati ayahnya. Seorang suami yang mengasihi istrinya akan menjadi teladan bagi anak-anaknya, bagaimana mereka juga akan mengasihi mamanya. Karena teladan itu adalah berita Injil yang terbuka, Injil yang tersampaikan. Tidak mungkin seorang suami, seorang papa yang merendahkan, memarahi, bersikap kasar kepada istrinya, itu akan membuat anak laki-lakinya menghormati. Tidak akan. Kecuali anak itu terus sudah bertobat dan lahir baru, dia akan memiliki sikap yang berbeda. Tapi teladan hidup itu nyata. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi utusan yang setia dalam melakukan tugas tanggung jawab kita. Teladan hidup seorang papa yang mengasihi istrinya itu akan menjadi teladan hidup bagaimana anak-anak juga nanti saat mereka berumah tangga akan mengasihi pasangannya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, rekan-rekan muda, saat kita bekerja, mari kita menjadi pekerja yang bertanggung jawab, pekerja yang bisa diandalkan, pekerja yang bisa dipercaya. Saat sesuatu ditugaskan kepada kita, semua tugas yang dipercayakan kepada kita, apapun itu levelnya, saudara menganggapnya itu tugas receh. Tapi marilah kita melakukannya dengan setia, dengan tekun, saudara. Karena hamba yang tekun, pekerja yang tekun, itu menyenangkan hati tuannya seperti sejuknya salju di musim panen. Saat engkau bekerja dengan tekun, engkau bekerja dengan bertanggung jawab, engkau bekerja mengerjakan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan berintegritas, Tuanmu menjadi senang, Tuanmu menjadi bangga, Tuanmu itu hatinya sejuk, puas. Demikian pun juga Tuhan di sorga melihat kita anak-anaknya bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan hati, bekerja dengan tuntas, bekerja dengan cerdas. Tuhan juga bangga dan sejuk lihat kita. Bapak Ibu Saudara, saat kita melayani, mari kita belajar setia melakukan pelayanan kita. Tidak peduli dipuji atau tidak, diperhitungkan atau tidak, diingat orang atau tidak, tapi pelayanan apapun, pelayanan mengunjungi orang sakit, pelayanan berdoa bagi anggota jemaat, berdoa bagi para pendeta yang ada di dalam pelayanan, pendeta yang sedang sakit, pendeta yang dalam kesusahan. Pelayanan kita lakukan dengan tekun. Pemberitaan Injil, melayani keluarga-keluarga, pelayanan perkunjungan kita lakukan dengan setia. Dan ini membuat hati Sang Tuhan mengalami kesenangan, melayani, mengalami kesejukan seperti sejuknya salju di musim panen. Bapak Ibu Saudara, apapun tugas pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita, mari kita belajar menjadi pelayan yang setia di hadapan Allah. Mari kita juga menjadi pelayan yang berintegritas, yang mengerjakan tugas-tugas kita dengan setia. Dan mari melalui kehidupan kita hari ini, kita menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Tuhan yang telah menempatkan kita. Mari kita senangkan Tuhan melalui pelayanan di pekerjaan, di rumah tangga, di gereja, dimanapun seluruh kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati apa yang akan kami kerjakan hari ini. Kami mau melakukannya bagi Tuhan, di rumah tangga kami, keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi pasangan kami, bagi orang tua kami, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pekerjaan kami. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, berkati dan Tuhan tolong kami. Kami mengerjakannya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.